sebelum saya menyampaikan tentang apa itu perbandingan politik, ya, saya ingin tanya dulu ya, sebagai bentuk preteks ya. Hasbi Pandu Purnomo ya. Apa yang antum bayangkan ya? Mata kuliah apa namanya? Perbandingan politik itu apa kira-kira? Nggak apa-apa, yang namanya preteks itu kan sesuai persepsinya. Jadi, dan tujuan dari kuliah ini kan untuk meluruskan ya. Meluruskan di jalan yang benar. Silakan, Pandu ya. Halo Pandu. Pandu Hasbi Pandu Purnomo. Hadir, Ustaz. Ya, silakan Pandu. Mohon maaf, bisa diulangi? Yang antum bayangkan, yang antum pikirkan tentang mata kuliah perbandingan politik itu apa? Yang saya bayangkan itu adalah membandingkan perbandingan politik dari segi sistem dengan tujuan, Ustaz. Sistem, sebentar ya, tak anu dulu ya. Pandu ya, Pandu. Karena kita kalau terlalu meluncat nanti saya khawatir Pandu ya. Ini membayangkan sistem politik tadi apa? Bisa diulang dikit lagi, Pandu. Saya bayangkan itu dari perbandingan politik adalah membandingkan dari sebuah sistem politik dengan sistem politik tersebut, Ustaz. Berubah lagi dari jawaban yang pertama tadi? Tidak, Ustaz. Membandingkan ya, membandingkan sistem politik itu ya? Ya, sistem politik antar yang dibandingkan apa? Dengan sistem politik. Kan perbandingan, berarti kan membandingkan antara apa dengan apa? Sistem politik dengan fungsi politik, Ustaz. Bandingkan dengan fungsi politik. Iya, Ustaz. Atau ada yang ini, pengen relawan, siapa yang pengen jadi relawan? Saya, Ustaz. Ya, saya betul. Zakir, Ustaz. Ya. Silakan, M. Zakir. Dari pemahaman saya, mata kuliah perbandingan politik itu adalah kita membandingkan sistem politik yang pernah ada atau masih ada. Jadi kita melihat bagaimana secara historis sistem-sistem politik yang pernah ada di dunia, entah itu di masa lampau ataupun saat ini. Masa lampau dan masa kini. Oke, ada yang lain, silakan. Kalau membandingkan sistem ini dengan fungsi politik. Kalau M. Zakir, sistem politik yang pernah ada di dunia antara masa lampau, masa kini, itu ya, yang termasuk yang ada di dunia. Silakan. Jadi relawan. Ihsan Nurdin. Silakan Ihsan Nurdin. Hadir. Ya, silakan. Kalau Ihsan Nurdin apa? Kameranya mati. Silakan Ihsan Nurdin. Jadi perbandingan yang melibatkan sistem yang pernah ada kayak persamaan dan perbedaan. Melibatkan. Jadi antar sistem yang pernah terjadi di negara, politik yang pernah terjadi di negara itu dengan sistem yang baru, persamaan dan perbedaan.
Oke. Melibatkan sistem yang pernah terjadi. Padahal namanya perbandingan ya. Satu lagi yang ini, yang tahsin. Selain M. Zakir siapa yang hadir? Belat ya. Yang tahsin, Bangkit ya. Ada Bangkit tadi. Halo. Halo Bangkit. Halo Ustaz, hadir. Ya silakan. Antum Haji Bangkit ya namanya. Haji Bangkit. Ya betul, Haji Bangkit. Ya Haji Bangkit. Silakan Haji Bangkit. Apa yang antum pahami? Apa yang antum ketahui? Kan antum sudah pernah mengikuti perbandingan politik. Kalau dari yang saya pahami sih, kita memahami tentang bagaimana politik dunia itu berjalan, sistem politik, sistem Gimana? politik dari dunia, dari masa lampau dan masa kini itu kita mengambil evaluasi dari masa lalu dan diperbaiki di masa sekarang. Masa kini ya, sistem politiknya. Oke. Oh, anu ya, agak jauh ya. Tapi nggak apa. Boten nopo-nopo, bentar ya. Karena nggak saya cek begini, saya terlalu melompat nanti. Perbandingan politik ya. Oke. Pertama yang ingin saya sampaikan ya, satu ya bahwa tentang apa? Perbandingan politik ya. Tapi ini tepatnya adalah perbandingan sistem politik. Makanya ini adalah materi kelanjutan ya sebenarnya, materi kelanjutan mata kuliah kelanjutan dari sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Hanya fokusnya kalau ini adalah di sistem politiknya ini, sistem politik di Indonesia. Makanya seharusnya yang mengambil mata kuliah perbandingan itu sudah lulus atau pernah ngambil ya, pernah lulus atau pernah ngambil mata kuliah sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Sehingga antum paham apa yang dimaksud dengan sistem politik dulu ya. Hanya nanti perbandingannya agak agak rancu tadi. Makanya yang ketika kita bicara tentang perbandingan politik atau yang disebut dengan perbandingan sistem politik itu, ya tentunya adalah yang dimaksud di situ adalah membandingkan sistem politik antara negara yang satu dengan negara yang lain. Konteksnya ke sana, membandingkan sistem politik antara negara satu dengan negara lain. Tapi saya nyarankan nanti cukup misalnya membandingkan, makanya nanti di akhir kuliah itu nanti ada semacam artikel ya yang membahas tentang Indonesia dengan mana ya. Nah, ini pilihannya bisa. Misalnya antara antara negara maju, negara berkembang, ya, dan negara apa? Negara apa? Negara maju, negara berkembang, sama negara apa? Halo? Negara tertinggal, Zed. Terbelakang ya. Ya, terbelakang. Tertinggal. Kayak ekonomi ya tertinggal. Oke. Atau negara Asia, misalnya negara Eropa, ya itu loh anunya nanti. Asia dengan Eropa, ya.
Asia dengan apa namanya? Selain Eropa mana? Amerika ya. Itu bedanya apa? Dengan Afrika ya misalnya. Selain Afrika apa? Cina ya. Cina itu, Afrika itu kan ada beberapa negara ya. Amerika itu kan ada Amerika Latin dan sebagainya, itu kan ada beberapa. Itulah yang coba kita bandingkan dari sisi sistem politiknya. Dan ini penting sekali ya bagi peminat studi hubungan internasional, sehingga nanti antum bisa ya ketika tugas dalam bentuk apapun, antum harus tahu ya ketika misalnya ke Cina, sistem politiknya kayak apa. Karena nanti akan berpengaruh terhadap satu. Antum akan tahu siapa yang pengambil kebijakan tertinggi. Di sistem presidensil dengan sistem parlementer itu berbeda. Makanya kalau antum nggak paham, bisa salah. Antum jadi atas atau jadi duta besar atau apalagi dalam apa namanya perbandingan apa di hubungan internasional itu. Itulah perlunya kita memahami yang namanya sistem politik itu. Makanya nanti mutlak yang harus antum tahu ya dalam sistem politik ini nanti apa saja yang kita bandingkan. Makanya saya coba saya bayangkan ya sistem politik itu meliputi apa saja. Bentar ya. Oke ya. Ini kelihatan dari pencarian saya ini. Sistem politik. RPS, bentar ya. Nanti paling tidak ketika kita belajar tentang sistem politik, itu ada 14 variabel. Maka kalau nanti saya ambil contoh partai politik, itu di Indonesia kayak apa, di Amerika kayak apa, itu perbandingannya. Ya. Kita membandingkan itu begitu. Paling nggak ada 14 yang harus setidaknya antum pahami. Ketika nanti antum menganalisis tentang apa bedanya Indonesia dengan Cina atau Indonesia dengan Malaysia ya atau Indonesia dengan Filipina itu nanti paling kita harus memahami 14 hal ini. Satu adalah tentang konsep sistem politik itu kayak apa, ciri-ciri sistem politik itu apa saja, hubungan sistem politik dengan lingkungannya bagaimana, terus apa yang dimaksud dengan kemampuan sistem politik itu harus antum pahami. Yang kelima, fungsi-fungsi input dan output, pembangunan politik, budaya politik, partai politik, kelompok kepentingan, struktur politik, sistem demokrasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, sama rule of law. Itu ya nanti 14 ini. Maka ketika kita bicara tentang sistem politik, ya paling enggak 14 ini. Dari 14 ini antum pahami sehingga antum apa bisa ngomong gitu loh. Nggak ada ini yang lampu sama tidak apa masa kini masa dulu nggak ada ini. Maka nanti yang dibandingkan adalah misalnya antara Indonesia atau Malaysia, Indonesia dengan Amerika, apa yang dibandingkan sistem politiknya. Ketika kita bicara tentang sistem politik itu apa saja yang hal yang kita perhatikan. 14 poin-poin ini. Kira-kira situ ya gambaran. Silakan, ada yang ditanyakan? Halo? Rengga, Fajar Hidayat. Hadir, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz. Apa yang saya sampaikan? Ya, silakan, Muhammad Zakir. Berarti dalam mata kuliah perbandingan politik ini kita tidak membandingkan dengan sistem politik di masa lalu, Zat. Sistem politiknya saja dan
Kalau di kan ada beberapa Yang malah yang urgen ya, nggak usah masa lalu, nggak usah dibahas. berarti yang Malah saat justru ini lah, gitu. hanya untuk menganalisis itu bisa ya. Misalnya bisa aja kan terjadi perubahan-perubahan. Kayak dalam konteks Indonesia itu kan ada orde lama, orde baru, orde reformasi. Misalnya kenapa kalau orde lama itu cenderung lebih dekat dengan Cina politiknya. Kalau orde baru lebih dekat dengan Amerika. Dalam konteks itu boleh. Misalnya dalam reformasi khusus di masa siapa Jokowi ini, sangat dekat lagi dengan Cina. Konteks itu bisa, Muhammad Zakir. Bisa ya dipahami. Sama juga ketika dalam konteks Amerika pada zaman George Bush atau zaman Obama atau zaman itu, bagaimana implementasi dari sistem politik di Amerika itu? Yang khas itu kekuatannya di apa? Atau bagaimana sebuah Amerika katakanlah ketika dikuasai oleh Demokrat dan dikuasai oleh Republik, itu bisa konteks historis itu begitu bisa. Artinya sama-sama yang kita bandingkan satu negara, tapi yang kita lihat antara masa ketika dipimpin oleh Republik, masa dipimpin oleh Demokrat, apa yang membedakan? Itu boleh. Dalam konteks mata kuliah ini boleh. Bisa dipahami ya, Muhammad Zakir? Oke. Selanjutnya, silakan ada yang ditanyakan dari antum. Mevlana, siapa Mevlana ini? Halo Mevlana. Ayo bangun Mevlana. Mevlana lagi ke WC. WC. Toilet apa WC? Ya, Ke Jito toilet. sekarang. Jito saja, silakan. Apa yang antum catat? Jadi yang sekilas saya sampaikan tadi. Jadi Atau gini, biar lebih praktis. Dari pembahasan itu, kira-kira apa tujuan yang hendak kita ingin capai dari mata kuliah? Itu ya, ini lebih nanti bagian dari. Jadi di dalam mata kuliah ini kita bertujuan untuk bisa membedakan yang mana politik yang diterapkan di suatu negara dengan negara yang lainnya. Oke, bagus. Berarti ada dua, saya selalu melihat itu tujuannya ya, itu ada tujuan yang sifatnya konseptual ya. Diharapkan nanti memang mahasiswa memahami tentang konsep sistem politik ya. Baik di negara maju, negara berkembang atau negara yang terbelakang tadi itu paling enggak. Yang kedua, yang penting konsepnya dulu. Sistem politik itu apa? Makanya yang kita sebut dengan sistem politik itu terkait dengan 14 poin tadi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis. Menganalisis itu gimana? Kalau antum disuruh menganalisis tentang Indonesia atau tentang Malaysia, tentang sistem politiknya, itu antum bisa menjelaskan. Tapi dengan apa? Konsep-konsep teori sistem politik tadi. Oh, Indonesia memang gunakan sistem politiknya adalah sistem presidensial misalnya. Tapi sama-sama presidensial itu ternyata berbeda implementasinya ketika masa Soekarno, masa Soeharto, masa Jokowi misalnya. Berarti apa? Kemampuan untuk menganalisis. Malaysia zaman Mahathir atau Malaysia zaman sebelum Mahathir siapa? Yang diturunkan itu siapa? Pernah tahu? Halo? Ya. Kurang tahu. Oh, sebelum tahu. Sebelum Mahathir yang barusan ini loh, kan ada yang dijatuhkan Perdana Menterinya. Ya. Itu pertama kemampuan menganalisis. Ya.
Sehingga nanti, oh kalau antum cerita tentang Malaysia, tentang Cina, tentang Amerika itu bisa menjelaskan, tapi dengan menggunakan teori atau perspektif sistem politik. Enak antum jelaskan itu. Berarti nanti harus bisa presentasi. Yang ketiga, yang diharapkan dari mata kuliah ini di samping tadi yang memahami, memperkuat pemahaman sistem politik. Yang kedua, mampu menggunakan teori-teori atau konsep sistem politik untuk melakukan analisa tadi loh. Indonesia kayak apa, Amerika kayak apa, Cina kayak apa, itu kemampuan analisis. Yang ketiga adalah bisa menyampaikan, ya, menyampaikan hasil analisisnya tadi, ya, dalam bentuk presentasi lesan, itu namanya proseding sekarang. Atau yang ketiga adalah bisa dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Itu arahnya ke sana. Sehingga lebih terkonsep. Bisa dipahami? Lutfi Ferdiansah. Paham, Ustaz, bisa. Ya, apa tadi tujuannya? Tujuan Tujuannya mata kuliah sistem politik itu apa? Sistem apa? Perbandingan politik tadi. mampu menganalisis. Jangan lompat dulu. Pertama kali apa? Oh, perbandingan antara Memahami konsep perbandingan sistem politik dari negara satu dengan yang lainnya. Ya, yang kedua, konsep tidak perlu antar negara satu dengan negara yang lain ya. Kalau yang kedua menganalisis itu baru. Menganalisis, mampu menganalisis apa? Mampu menganalisis sistem politik Yaitu antara negara yang satu dengan negara yang lain tadi. antara negara lainnya. Oke. Kemudian yang ketiga, Memahami hasil analisisnya tadi diapakan? di apa ya? Dipresentasikan. Iya kan? Urut aja kan dipresentasikan. Bagus, Ustaz. Hanya sekarang ada media namanya proseding. Seminar ilmiah, seminar forum-forum ilmiah nasional atau internasional itu bisa minta mendaftarkan ya. Nanti hasilnya namanya proseding. Atau yang keempat tadi apa? Menyampaikan hasil analisisnya tadi dalam bentuk apa? Artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan dalam jurnal-jurnal. Itu ya. Iya. Idam Fakih. Ya, silakan Idam Fakih. Apa tujuannya? Pak Antum di situ. Idam Fakih sama Dito Setio. Bukan, sama Fikri. Antum mobilitasnya tinggi ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Tujuannya yang pertama tadi mampu mampu membedakan sistem politik. Salah. Lompat itu. Itu Ayo diperhatikan. menjelaskan kan? Iya, mampu menjelaskan sistem politik suatu negara. Itu tujuan. Nah, catat ya, biar antum tidak lupa aja. Pertama, memahami apa? Memahami dulu. Antum nggak bisa membandingkan kalau tidak bisa memahami konsep dan teori apa? Sistem politik. Sistem politik. Ya kan? Iya. Teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mampu menganalisis, ya kan? Iya. Mampu menganalisis sistem politik, ya kan? Perbedaan antara negara satu dan negara lain.
Sudah. Terus yang ketiga adalah apa? Mampu menyampaikan. Berarti kan nanti antum bisa ya antara Indonesia sama Cina. Itu namanya menganalisis. Terus hasil analisisnya itu untuk memudahkan, mampu menyampaikan atau mempresentasikan hasil analisis di forum ilmiah. Yang sama saya memperkenalkan tentang namanya proseding. Nanti antum kalau tanya tentang proseding itu kalau kepada Pak dosen itu paham proseding. Yang artikel yang dipresentasikan dalam forum-forum ini ada nasional, ada internasional, itu namanya proseding. Kemudian yang keempat adalah mampu apa? Mampu menyampaikan hasil analisis tadi, ya kan? Iya. Dalam bentuk artikel ilmiah. Artikel ilmiah, oke ya, yang dipublikasikan, agak panjang aja, dalam jurnal ilmiah. 4 ini aja ya. Ditambah apa ini aja? Ini aja. Berarti antum membaca. Kalau ini namanya membaca literatur. Kalau ini nanti antum harus punya ya. Masing-masing antum nanti saya harapkan bisa membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Saya kira kalau jumlahnya berapa? Tadi 36, ya berarti enggak kekurangan, harus beda nanti ya. Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Eropa dan sebagainya. Itu 36 itu saya minta nanti masing-masing beda-beda ya. Paham ya? Antum sudah harus siap cepet-cepetan. Yang antum analisis nanti antara Indonesia dengan apa. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Ustaz. Ya, oke. Silahkan, ini sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo? Sahril Adi Bahlanda Siregar. Hadir Ustaz. Ya. Apa tadi tujuannya? Tujuannya itu yang pertama adalah untuk memahami konsep perbandingan politik, yang selanjutnya adalah menganalisis sistem politik antar negara, yang selanjutnya mungkin bisa dipresentasikan dalam bentuk proseding ya di forum-forum ilmiah, dan yang terakhir bisa dibuat menjadi artikel ilmiah dalam bentuk jurnal. Bisa hasil analisisnya itu dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan dalam jurnal. Itu ya. Clear kan tujuannya? Ditambah apa cukup 4 itu aja? Nilai saya kan murah apa mahal? Tugas saya berat. Yang nilai saya murah ya, Pak buka rahasianya. Nilai saya murah ya. Oke. Tapi tugas-tugasnya berat. Beratnya memang ya membaca ya. Karena antum kan harus banyak membaca. Cukup ya untuk pertemuan pada hari ini ya. Berarti nanti kita sepakati kita hari Selasa digabung ya. Terus tolong yang apa namanya yang tahsin tadi di situ. Makanya antum tuh yang tahsin itu ya 4 itu tugasnya bisa antum kerjakan mulai sekarang. Ya Zakir, bisa dipahami Zakir. Antum nggak usah ikut tiap pekan. 4 itu sudah sekarang dikerjakan aja. Mulai pertama
resume tentang buku sistem politik. Itu disuruh. Baru yang kedua, antum mengajukan judul. Ingin menganalisis tentang apa Indonesia dengan negara mana. Itu disampaikan dulu. Kita diskusikan. Baru yang ketiga, membuat artikel yang siap dipresentasikan. Nah, namanya PPT-nya saja ya. Nanti yang ketiga itu nyusun PPT. Berarti yang disusun PPT tadi apa, Zakir? Yang disusun hasil dari ini, Zak. Hasil Dari analisis Zak. antara Indonesia dengan apa yang nanti antum bandingkan. Oke. Baru yang keempat adalah apa? Membuat artikel yang dipublikasikan di jurnal. Nanti gitu, nggak harus publis ya, tapi nanti paling nggak submit saja itu saya kira sudah cukup. Syukur nanti sampai publis lebih bagus lagi. Berarti 4 itu aja. Nanti yang reguler juga begitu. Hanya yang pasien dengan jalur cepat, yang reguler jalur biasa. Pakai tol sama enggak gitu ya bedanya. Itu pun kalau mau yang pasien kadang-kadang dikasih fasilitas begitu, yang gelak-gelak aja ya. Sebenarnya kalau 1 bulan atau 2 bulan tuh teorinya pasien tuh sudah selesai dengan saya. Itu harus aktif ya. Makanya tadi tentang resensi buku itu jangan lama-lama, sepekan. Ini harus selesai, terus baru nanti nyetor tugas yang berikutnya. Bisa dipahami, Zakir? Zakir sama Bangkit ya, sama sama Kaisar ya, Kaisar, Bangkit, Zakir yang saya pahami dari yang pasien. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan ya dalam pertemuan pertama ya pada kesempatan ini ya. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan hamdalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.